Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel RVpedia. Seperti biasa, di setiap minggunya saya akan membahas tentang permasalahan politik tentang penyerangan Israel terhadap Palestina. Sebelum kita lanjut pada inti pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih. Kita mulai pada pembahasan pertama, yaitu intifada. Apa sih intifada itu dan ada berapa intifada? Intifada ada dua, intifada pertama dan intifada kedua. Intifada ini berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti mengguncang atau pemberontakan. Intifada ini merujuk pada dua periode perlawanan masyarakat Palestina atas perampasan wilayah yang dilakukan Israel di tepi barat dan jalur Gaza. Nah, apa sih penyebab intifada pertama ini? Intifada pertama disebabkan oleh kekesalan rakyat Palestina atas pendudukan militer Israel di tepi barat dan jalur Gaza. Pendudukan Israel di dua wilayah tersebut telah berlangsung selama 20 tahun sejak kemenangan Israel dalam Perang 6 Hari tahun 1967. Selama itu telah terjadi perampasan tanah dan pembangunan permukiman di tepi barat dan jalur Gaza oleh Israel secara intensif. Saat memasuki tahun 1987, ada sekitar 2.000 pemukim Israel telah menduduki 40% wilayah jalur Gaza. Sedangkan 650.000 orang Palestina yang terus didesak ini menghuni 60% sisanya, yang menjadikan jalur Gaza yang dihuni oleh orang Palestina sebagai salah satu wilayah terbarat di muka bumi. Orang-orang Palestina juga harus hidup di bawah pengawasan karena ekspresi nasionalisme Palestina dalam bentuk apapun dilarang, termasuk penggunaan bendera Palestina. Gerakan mereka dibatasi dan pos pemeriksaan yang dijaga militer Israel ada di mana-mana. Gerakan intifada pertama ini dimulai pada 9 Desember tahun 1987. Ini dimulai ketika sebuah truk pasukan pertahanan Israel (IDF) menabrak mobil sipil di Gaza hingga menewaskan 4 orang pekerja Palestina. Tentu saja ini menimbulkan kecurigaan warga Palestina. Mereka menuding bahwa tabrakan tersebut disengaja sebagai balasan terbunuhnya satu warga Israel di Gaza beberapa hari sebelumnya. Peristiwa itu tentu membuat ketegangan di antara pasukan IDF dengan warga Palestina yang terus meningkat. Rakyat Palestina pun bangkit, meluapkan kemarahan mereka yang tertahan selama bertahun-tahun atas pendudukan Israel, dengan melakukan perlawanan secara kolektif dan massal yang kemudian dikenal sebagai peristiwa intifada pertama. Tujuan intifada pertama adalah mengakhiri pendudukan Israel atas wilayah tepi barat dan jalur Gaza, agar tercipta negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Nah, bagaimana sih jalannya intifada pertama? Pada intifada pertama, rakyat Palestina bersatu memberikan perlawanan dengan melancarkan serangkaian protes di jalanan seperti demonstrasi, juga melakukan pemboikotan massal terhadap produk-produk Israel, pemogokan kerja, dan penolakan membayar pajak. Tentu saja ini akan merugikan Israel. Pertahanan Israel atau IDF merespon protes tersebut dengan keras, yang memicu aksi-aksi kekerasan seperti pelemparan batu, bom Molotov, dan penembakan terhadap tentara maupun pemukiman Israel. IDF juga menurunkan pasukan terjun payung ke Gaza untuk meredam kekerasan dan kerusuhan menyebar ke tepi barat yang diduduki Israel. Pada perkembangannya, perlawanan rakyat yang berjalan selama berbulan-bulan dikoordinasi oleh Komando Pemberontakan Nasional Terpadu yang memiliki hubungan dengan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Nah, perempuan Palestina juga memainkan peran penting dalam intifada pertama, khususnya dalam memberikan tekanan ekonomi melalui aksi boikot terhadap produk-produk Israel. Untuk meredam perlawanan rakyat Palestina, Israel mengerahkan sekitar 80.000 pasukannya selama intifada pertama. Menurut Pusat Informasi Israel untuk Hak Asasi Manusia di wilayah pendudukan,
Selama Intifada pertama, pasukan Israel menewaskan lebih dari 1.000 orang Palestina dan melukai lebih dari 130.000 orang. Selain itu, ada sekitar 600.000 warga Palestina yang ditangkap, dipenjara, dan mengalami penyiksaan. Jumlah korban di pihak Israel jauh lebih rendah, sekitar 100 warga sipil Israel dan 60 tentara IDF terbunuh. Sementara 1.400 warga sipil dan 1.700 tentara mengalami luka selama hampir 6 tahun Intifada pertama. PBB mengkritik penggunaan senjata mematikan oleh Israel yang menyebabkan tingginya angka kematian di pihak Palestina. Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Reagan juga mengutuk aksi Israel atas tindakannya yang kelewat batas. Pada 1991, proses perundingan dimulai di Madrid setelah adanya tekanan dari pemerintah Amerika Serikat. Dalam hal ini, para aktivis akar rumput dan tokoh-tokoh perempuan mengambil peran kepemimpinan dalam delegasi Palestina. Di samping itu, ada negosiasi rahasia yang diupayakan oleh Oslo, Norwegia yang tidak melibatkan para tokoh perempuan Palestina. Perundingan rahasia di Norwegia menghasilkan perjanjian Oslo I yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan Ketua PLO Yasser Arafat di Amerika Serikat pada 13 September 1993. Dengan adanya perjanjian ini, PLO akhirnya mengakui Israel sebagai negara yang sah, sementara Israel mengakui peran PLO sebagai perwakilan resmi rakyat Palestina. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video minggu depan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.